Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Seperti biasanya, tidak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Di antaranya nikmat kesehatan. Semoga anak-anak ustazah semuanya sehat walafiat, amin Allahumma amin. Serta nikmat waktu luang sehingga kita semua dapat berkumpul untuk melaksanakan daring pada pertemuan kali ini. Untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita masuk. Kita akan melanjutkan materi kita. Dan seperti biasa pula, ustazah akan mengulang kembali sedikit materi yang ustazah sampaikan pada pertemuan lalu. Al-imanu billahi wal yaumil akhir. Al-imanu billahi wal yaumil akhir. Semuanya buka bukunya ya. Beriman kepada Allah dan hari akhir. Beriman kepada hari akhir. Maknal imanu bil yaumil akhir. Makna beriman terhadap hari akhir. At-tasdiqul jazimu biwuqu'in hadzal yaum. Fayu'minu, ini yang ketinggalan bisa dibarisin lagi. Kullu wahidin minna bi anna Allah ta'ala yub'atsun nasa minal kuburi at-tasdiqul jazimu biwuqu'in hadzal yaum. Fayu'minu kullu wahidin minna bi anna Allah ta'ala yub'atsun nasa minal kuburi summa yuhasibuhum wa yujazihim ala a'malihim hatta yastaqirra ahlal jannati fi manazilihim wa ahlan nari fi manazilihim. At-tasdiqul jazimu biwuqu'i hadzal yaum. Makna al-imanu bil yaumil akhir, makna beriman terhadap hari akhir. At-tasdiqul jazimu biwuqu'i hadzal yaum, yaitu percaya secara pasti tentang akan terjadinya
hari tersebut, yakni hari kiamat. At-tasdiqul jazimu, percaya secara pasti, biwuqu'i hadzal yaum, tentang akan terjadinya hari tersebut. Fayu'minu kullu wahidin minna bi annallaha ta'ala, karena itu setiap kita percaya bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala yub'atsun nasa, membangkitkan manusia, minal kuburi, dari kubur mereka, summa yuhasibuhum wa yujazihim, kemudian dia menghisab, wa yujazihim, dan membalas, ala a'malihim, perbuatan mereka. Hatta yastaqirra, sehingga saya ulangin, hatta yastaqirra ahlal jannati fi manazilihim, sehingga penduduk surga menempati tempat mereka, wa ahlan nari fi manazilihim, dan penduduk neraka menempati tempat mereka pula. Jadi makna dari beriman terhadap hari akhir ialah kita harus percaya secara pasti bahwasannya hari akhir atau hari kiamat ini pasti benar-benar akan terjadi. Saya ulangin, makna dari beriman kepada hari akhir ialah kita yakin secara pasti, kita percaya secara pasti bahwasannya hari kiamat ini pasti benar-benar akan terjadi. Bukan sekedar kita katakan aku beriman kepada hari akhir, tapi kita nggak percaya akan hari itu. Bukan seperti itu. Tapi kita yakini dengan hati kita, kita percaya bahwasannya hari kiamat pasti benar-benar akan terjadi. Itu yang dinamakan dengan beriman terhadap hari akhir. Wal imanu bil yaumil akhiri, dan beriman terhadap hari akhir, ahadun arkanul imani, merupakan salah satu dari rukun-rukun iman. Jadi rukun iman itu ada 6. Perlu anak-anak ustazah ingat, rukun iman itu ada 6. Yang 5 itu rukun Islam. Kalau rukun iman ada 6. Yang pertama, al-imanu. Ini ustazah kasih tahu ya bagi yang belum tahu. Rukun iman ada 6. Kalau mau dicatat juga nggak apa-apa. Yang pertama, al-awwal, al-imanu billahi, beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua, atsani, al-imanu bil malaikati, al-imanu bil malaikati, beriman kepada malaikat-malaikat. Yang ketiga, al-imanu bil kutubi, al-imanu bil kutubi, beriman kepada kitab-kitab.
yakni kitab-kitab Allah. Yang keempat, Arabi, al-imanu birrusuli. Beriman, al-imanu birrusuli, beriman terhadap rasul-rasul Allah, rasul-rasulnya. Kemudian yang kelima, al-imanu bil yaumil akhiri. Ini yang kita pelajarin. Yang kelima itu al-imanu bil yaumil akhiri, beriman terhadap hari akhir atau hari kiamat. Kemudian yang keenam, as-sadis, al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi, beriman terhadap takdir baik dan buruk. Yang keenam, beriman terhadap takdir baik dan buruk. Al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Nah, jadi beriman terhadap hari akhir ini merupakan salah satu dari rukun-rukun iman, yakni rukun iman yang kelima. Fala yasihul iman illa bihi. Maka tidak sah iman seseorang kecuali dengan beriman kepadanya. Jadi iman seseorang itu tidak akan sah kecuali apabila beriman kepadanya, yakni kepada hari akhir. Jadi iman suatu manusia, iman seseorang tidak akan sempurna kecuali dengan beriman kepada hari akhir juga, karena beriman terhadap hari akhir merupakan salah satu dari keenam rukun iman. Jadi kalau kita mau sempurna iman kita, maka kita juga harus beriman kepada hari akhir. Bagaimana berimannya? Seperti yang sudah saya katakan tadi, berimannya yaitu maksudnya ialah kita yakin secara pasti, kita percaya secara pasti bahwasannya, atau kita benar-benar percaya, kita benar-benar yakin bahwasannya hari kiamat pasti, saya tekankan pasti, benar-benar akan terjadi. Wal imanu ini yang akan kita, ini materi kita yang selanjutnya. Wal imanu bil yaumil akhiri wal imanu bil yaumil akhiri yatadammanu salah satu umurin. Wal imanu bil yaumil akhir yatadammanu salasat umurin.
beriman terhadap hari akhir, wal imanu beriman bil yaumi terhadap hari al akhir, akhir atau hari kiamat, yatadammanu mencakup salah satu umurin tiga perkara. Yatadammanu salah satu umurin mencakup tiga perkara. Jadi beriman terhadap hari akhir itu mencakup tiga perkara. Yang pertama, al-imanu bil ba'tsi wal hasyri. Al-imanu bil ba'tsi wal hasyri. Beriman terhadap hari kebangkitan, bil ba'tsi itu hari kebangkitan. Beriman terhadap beriman kepada adanya hari kebangkitan, bil ba'tsi kebangkitan, wal hasyri dan dihimpunnya manusia atau dihitung. Al-imanu bil ba'tsi wal hasyri, beriman terhadap hari kebangkitan dan perhitungan. Wa huwa ihya'ul mauta wa huwa ihya'ul mauta min kuburihim wa i'adatul arwahi wa huwa ihya'ul mauta min kuburihim wa i'adatul arwahi ila ajsadihim. Fayaqumun nasa li rabbil alamina. Fayaqumun nasa li rabbil alamina. Summa yuhsyaruna wa yujma'una fi makanin wahidin. Summa yuhsyaruna wa yujma'una fi makani wahidin. Hufatan ghairu munta'ilina. Summa yuhsyaruna wa yujma'una fi makanin wahidin hufatan ghairu munta'ilina uratan ghairu mustatirina. Uratan ghairu mustatirina. Ghurlan ghairu
Maktunina. Ghurlan ghairu maktunina. Al-imanu bil ba'tsi wal hasyri, beriman kepada hari akhir serta bil ba'tsi, beriman terhadap adanya kebangkitan, hari kebangkitan dan perhitungan hasyr, dikumpulkan seluruh amal, perhitungan amal-amal. Wa huwa ihya'ul mauta, ialah dihidupkannya orang-orang mati. Ihya'ul mauta, dihidupkan, ihya al mauta, orang-orang mati, min kuburihim, dari kubur mereka. Wa i'adatul arwahi ila ajsadihim, serta dikembalikannya setiap ruh kepada tubuhnya. Wa i'adatul arwahi ila ajsadihim, serta dikembalikannya setiap ruh kepada tubuhnya. Fayaqumun nasa, lalu bangkitlah manusia, umat manusia, li rabbil alamina, untuk menghadap kepada Tuhan mereka. Li rabbil alamina, untuk menghadap kepada Tuhan mereka. Summa yuhsyaruna wa yujma'una fi makanin wahidin. Summa, kemudian, yuhsyaruna, mereka dihimpun, wa yujma'una, dan dikumpulkan, fi makanin wahidin, di satu tempat, fi makanin wahidin, di dalam satu tempat. Hufatan ghairu munta'ilina, dalam keadaan tanpa alas kaki. Hufatan ghairu munta'ilina, dalam keadaan tanpa alas kaki. Uratan ghairu mustatirina, uratan, telanjang. Ghairu, tanpa, mustatirina, pakaian. Ghurlan ghairu maktunina, dan tanpa dikhitan. Jadi pada hari akhir nanti, hari akhir itu mencakup 3 perkara. Salah satu perkaranya ialah, yang pertama ialah beriman terhadap adanya hari kebangkitan dan perhitungan, atau dihimpun seluruh amal, dikumpulkan seluruh amal kemudian dihitung. Dan pada hari itu, pada hari di mana kita dibangkitkan serta dihimpun, di situ seluruh manusia, seluruh umat manusia yang telah mati akan dihidupkan kembali. Ihya'ul mauta, dihidupkannya orang-orang yang mati. Jadi yang udah mati akan dihidupkan kembali pada hari kiamat, yaitu pada hari kebangkitan dan hari perhitungan. Min kuburihim, dari kubur-kubur mereka. Jadi yang udah mati akan akan dihidupkan oleh Allah. Wa i'adatul arwahi, serta dikembalikannya tiap ruh ila ajsadihim, kepada tubuhnya. Jadi
nanti itu seluruh manusia yang telah mati akan dihidupkan kembali dan akan diberi arwah pada tiap-tiap jasad mereka. Ingat, diberi ruh pada tiap-tiap jasad mereka, pada tiap-tiap tubuhnya. Fayaqumun nasa, lalu bangkitlah manusia lirabbil alamina untuk menghadap Tuhan mereka. Jadi pada hari kebangkitan nanti, manusia yang telah mati akan dihidupkan kembali. Kemudian Allah akan memberikan ruh pada tiap-tiap tubuh mereka. Kemudian mereka akan bangkit, manusia-manusia tersebut akan bangkit untuk menghadap Tuhan mereka. Setelah itu mereka akan dihimpun, yakni dihitung seluruh amal mereka, dan mereka akan dikumpulkan di dalam satu tempat. Jadi pada hari kebangkitan dan perhitungan nanti, seluruh manusia dihidupkan kembali, yang telah mati dihidupkan, kemudian diberi arwah, kemudian mereka akan dikumpulkan di dalam satu tempat, yang dimana keadaan mereka itu tanpa alas kaki, telanjang tanpa pakaian, dan tanpa dikhitan. Nah, jadi beginilah keadaan manusia pada hari kebangkitan nanti. Hufatan ghairu munta'ilina, uratan ghairu mustatirina, ghurlan ghairu maktunina, tanpa alas kaki, tanpa pakaian, dan tanpa dikhitan. Wa dalilul ba'thi qauluhu ta'ala, dan dalil atas adanya hari kebangkitan adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Kemudian sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu di hari kiamat. Jadi dari dalil ini dapat kita simpulkan bahwasannya seluruh manusia benar-benar pasti akan mati. Dan kemudian mereka semua atau kita semua akan dibangkitkan dari kubur kita pada hari kiamat. Wa dalilul hasyri qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan dalil atas hari perhitungan ialah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-hasyr, perhitungan atau pengumpulan manusia. Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan. Pada hari kiamat, manusia dikumpulkan dalam keadaan hufatan, tanpa alas kaki, uratan, telanjang, ghurlan, dan tanpa disunat. Muttafaqun alaih. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat Ustazah sampaikan pada pertemuan kita kali ini.
Jika ada materi yang kurang jelas atau jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung menjapri ustazah. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.